Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kita tidak membahas tentang rekor kecepatan atau kemenangan yang memecahkan angka, melainkan sebuah kisah yang jauh lebih dalam, sebuah kisah yang mengukir makna sejati dari kompetisi, persahabatan, dan nilai kemanusiaan. Kita akan kembali ke tahun 2010 di Zenkai International Marathon, Tiongkok, tempat di mana dua wanita Afrika menunjukkan kepada dunia apa arti sportivitas yang sebenarnya. Maraton adalah uji coba ketahanan tertinggi. 42 km lebih adalah jarak yang menguras bukan hanya energi fisik, tetapi juga mental. Ketika perlombaan memasuki kilometer-kilometer terakhir, setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan diri sendiri. Pada tahun 2010 itu, perhatian tertuju pada dua pelari wanita Afrika yang memimpin balapan. Mereka telah bersaing ketat, mengungguli semua peserta lain. Dan kini, garis finish yang didambakan sudah di depan mata. Ketegangan memuncak. Siapapun yang melintasi garis itu pertama akan membawa pulang medali emas, kehormatan, dan hadiah yang sangat berarti. Namun, takdir memiliki rencana lain. Hanya beberapa meter sebelum garis akhir sebuah jarak yang biasanya ditempuh dalam hitungan detik salah, satu pelari yang berada di posisi terdepan tiba-tiba ambruk. Kelelahan ekstrem, mungkin dehidrasi, telah mengambil alih tubuhnya. Ia jatuh ke lintasan lari, tidak mampu bangkit kembali, meski kemenangan sudah sejengkal tangan. Saat itulah momen yang mengubah perlombaan ini menjadi legenda terjadi. Pelari kedua, pesaingnya, yang sekarang memiliki jalur yang jelas menuju kemenangan, mendekat secara naluriah. Dan sesuai dengan semangat kompetisi, ia seharusnya melewati dan meraih gelar juara. Tidak ada yang akan menyalahkannya. Itu adalah haknya sebagai pelari yang masih berdiri. Namun, ia berhenti. Alih-alih melesat maju, ia menoleh ke belakang, melihat mata lawannya yang penuh keputusasaan dan kelelahan. Dalam sepersekian detik kritis itu, ia membuat keputusan yang mengesampingkan medali, hadiah, dan rekor pribadi. Ia mengutamakan kemanusiaan. Ia berlutut, kemudian membantu pesaingnya yang ambruk itu berdiri. Ia tidak hanya memberinya air atau dorongan semangat. Ia secara fisik memapahnya, menahan beban tubuh yang kelelahan ekstrem itu. Bayangkan pemandangan itu. Dua pesaing, bahu-membahu, berjuang melawan meter terakhir. Yang satu menggunakan tenaga untuk menang, yang lain menggunakan tenaga untuk menolong. Mereka berdua berjalan perlahan, dipimpin oleh pelari yang memilih untuk berkorban, melintasi garis finish bersama-sama. Mereka kehilangan waktu, mereka mungkin kehilangan posisi terdepan, tetapi mereka memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kisah ini dengan cepat menyebar melintasi benua, melampaui batas-batas dunia olahraga. Para komentator dan penggemar di seluruh dunia memuji tindakan ini sebagai manifestasi paling murni dari semangat Olimpiade, persahabatan, rasa hormat, dan pengejaran keunggulan tanpa mengorbankan integritas. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa dalam perlombaan hidup atau bahkan hanya dalam perlombaan maraton, dukungan antar manusia dan empati adalah medali emas yang paling berharga. Keputusan pelari itu pada tahun 2010 mengajarkan kita bahwa terkadang mencapai garis finish bukan hanya tentang menjadi yang tercepat, tetapi tentang memastikan bahwa Anda dan orang lain mencapai garis itu dengan martabat.